Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ariesta. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 1810554. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep biaya modal dan pasar modal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar manajemen keuangan. Ya, jadi di sini ada dua materi yang akan saya bahas. Yang pertama biaya modal dan yang kedua pasar modal. Untuk materi biaya modal ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian biaya modal, yang kedua ada alasan pentingnya biaya modal, yang ketiga ada tujuan biaya modal, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi biaya modal, yang kelima ada jenis biaya modal, dan yang terakhir ada cara menghitung biaya modal. Yang pertama saya akan membahas pengertian biaya modal. Nah, pertama itu dana. Dana merupakan dasar utama perusahaan dalam operasionalnya yang dapat diperoleh dari modal sendiri maupun dari pinjaman atau hutang. Setiap dana yang digunakan oleh perusahaan mempunyai biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, biaya modal itu merupakan semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang pertama itu bersifat implisit, yaitu biaya yang tidak dikeluarkan saat ini tetapi yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Terus yang contohnya itu ada selisih harga obligasi per tahun. Terus yang kedua bersifat eksplisit, yaitu biaya yang dikeluarkan saat ini. Contohnya itu ada biaya bunga. Lanjut. Biaya modal atau cost of capital merupakan komponen penting dari akuntansi dan analisis keuangan dalam bisnis. Biaya modal harus minimal untuk bisnis yang berhasil mengelola keuangannya. Biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki oleh perusahaan atas investasi yang dilakukan setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital biasanya menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk membujuk investor supaya dapat membiayai proyek penganggaran modal. Biaya ini dinilai secara internal oleh perusahaan untuk menentukan apakah pengeluaran sumber daya itu layak untuk mengejar proyek modal. Investor menilai biaya modal untuk menentukan risiko yang terkait dengan menginvestasikan uang ke dalam proyek modal. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Namun, sebagian besar perusahaan menggunakan campuran ekuitas dan utang untuk membiayai bisnis mereka. Lanjut, yang kedua ada alasan mengapa biaya modal itu penting. Cost of capital atau biaya modal itu penting karena banyak alasan. Biaya modal merupakan alat ekonomi dan akuntansi penting yang dapat memaksimalkan potensi investasi untuk bisnis. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa biaya modal itu penting. Yang pertama, biaya modal itu dapat membantu investor untuk menilai pilihan mereka. Yang kedua, biaya modal itu dapat membantu keputusan penganggaran modal karena bisnis harus memutuskan apakah suatu proyek bermanfaat sebelum dimulai. Terus yang ketiga ada biaya modal penting bagi bisnis untuk merancang struktur modal yang ideal dari perusahaan mereka. Dan yang terakhir, biaya modal juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek tertentu dibandingkan dengan biaya modal cost. Yang ketiga ada tujuan biaya modal. Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari biaya modal, terdapat beberapa tujuan biaya modal, yaitu biaya modal bertujuan supaya perusahaan dapat mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pendanaan investasi serta biaya operasional perusahaan. Yang kedua, biaya modal bertujuan supaya dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan minimum akan beberapa biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, biaya modal bertujuan untuk membantu dalam penentuan keputusan penting seperti leasing atau modal kerja yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan.
Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi biaya modal. Setelah mengetahui mengenai fungsi dan tujuan dari biaya modal yang telah disebutkan, berikut adalah faktor yang dapat mempengaruhi biaya modal tersebut, yaitu yang pertama, ada keadaan umum perekonomian. Faktor ini dapat menentukan tingkat hasil tanpa risiko atau tingkat bebas risiko. Yang kedua, ada daya jual saham perusahaan. Apabila daya jual saham bertambah, tingkat hasil minimum para investor akan turun. Dengan demikian, biaya modal perusahaan akan rendah. Yang ketiga, ada keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal risiko tinggi atau memanfaatkan hutang dan saham secara efektif ekstensif, risiko perusahaan akan bertambah. Dalam kondisi ini, tingkat hasil minimum yang lebih tinggi akan diminta oleh para investor. Dan yang terakhir, ada besar pembiayaan yang diperlukan. Jika permintaan modal berjumlah besar, biaya modal perusahaan pun akan meningkat. Yang kelima, ada jenis biaya modal. Biaya modal dapat dibedakan melalui dua macam. Berikut ini terdapat penjelasan dari jenis biaya modal. Yang pertama, ada biaya modal secara individu. Terdapat beberapa biaya modal yang termasuk pada biaya modal secara individu, yaitu biaya modal utang perniagaan, biaya modal yang dihasilkan dari penggunaan saham referen, biaya modal yang berasal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, dan yang terakhir ada biaya modal yang mendapatkan dari obligasi. Yang kedua, ada biaya modal secara keseluruhan. Jika suatu perusahaan menggunakan sumber modal yang diambil dari beberapa tempat yang berbeda, maka perhitungan dari biaya modal, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan, atau hal ini disebut sebagai WACC, yaitu Weighted Average Cost of Capital. Yang keenam, ada cara menghitung biaya modal. Di sini itu ada 3 tahap. Yang pertama, temukan sumber dana atau biaya hutang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sumber dana yang diperoleh. Ada 2 sumber dana yang digunakan, yaitu utang dan saham. Utang dapat berupa utang bank atau melalui obligasi. Saham dapat berupa private placement atau saham dari pasar sekunder. Biaya hutang mengacu pada tingkat bunga perusahaan yang mereka bayar untuk hutang apapun, seperti hipotek dan obligasi. Biaya hutang harus dihitung setelah tarif pajak marginal. Rumus biaya hutang yaitu total hutang dibagi dengan beban hutang, beban bunga X 1 dikurangi T. Lanjut, tahap yang kedua, ada temukan biaya ekuitas. Biaya ekuitas mengacu pada pengembalian yang dibutuhkan perusahaan untuk menentukan apakah persyaratan pengembalian modal terpenuhi dalam suatu investasi. Biaya ekuitas bisnis juga mewakili jumlah permintaan pasar dalam pertukaran untuk memiliki aset, dan karena itu menahan resiko kepemilikan. RF mengacu pada tingkat pengembalian bebas risiko, dan RM mengacu pada tingkat pengembalian pasar. Beta memungkinkan kepekaan terhadap pergerakan di pasar. Biaya ekuitas hanya dapat didekati dengan model aset di bawah ini. Biaya ekuitas rumusnya itu RF ditambah RM min RF. Langkah yang ketiga, ada temukan biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal bisnis didasarkan pada rata-rata tertimbang dari biaya utang dan biaya ekuitas. Rumusnya itu WACC, bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, dalam rumus ini dijelaskan bahwa E itu adalah nilai pasar ekuitas perusahaan, D adalah nilai pasar utang perusahaan, V adalah jumlah dari E, dan DRE mengacu pada biaya ekuitas, RD mengacu pada biaya utang, dan TC mengacu pada tarif pajak penghasilan. Selanjutnya ada pasar modal. Di materi pasar modal ini kita akan membahas 10 materi. Yang pertama ada pengertian pasar modal, yang kedua ada sejarah pasar modal di Indonesia dan di dunia, yang ketiga ada regulasi pasar modal, yang keempat ada fungsi dan manfaat pasar modal, yang kelima ada pelaku pasar modal, lalu yang keenam ada instrumen pasar modal, yang ketujuh ada struktur pasar modal, yang kedelapan ada jenis pasar modal, yang kesembilan ada peranan pasar modal, dan yang terakhir ada keuntungan investasi di pasar modal.
Kita langsung aja ke pengertian pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pengertian pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pengertian pasar modal menurut undang-undang ini nampaknya agak berbeda dari laman resmi Bursa Efek Indonesia. Menurut BEI, pengertian pasar modal itu adalah merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan kembali, baik itu surat utang, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Dari pengertian di atas bisa disampaikan bahwa pasar modal adalah wadah bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten adalah sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Lanjut kita ke sejarah pasar modal di Indonesia dan dunia. Sejarah pasar modal di dunia dimulai oleh negara Prancis pada abad ke-12. Kemudian di Prancis, Flemish, Belgia juga memulai perdagangan komoditas pada abad ke-13. Perkembangan jual beli efek ini atau surat berharga terus meningkat di berbagai negara Eropa termasuk Belanda. Sejarah pasar modal di Indonesia diawali oleh penjajahan kolonial VOC Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal di Indonesia resmi berdiri dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel, yaitu Asosiasi Perdagangan Efek. Sayangnya pada tahun 1918 pasar modal di Indonesia tersebut harus tutup karena muncul gejolak ekonomi sebagai akibat dari Perang Dunia I dan II. Pasar modal Indonesia kembali dibuka tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Akhirnya pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan diperbarui kebijakan dan namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Kita lanjut ke regulasi pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menjadi dasar hukum dari kegiatan pasar modal di Indonesia. Kegiatan pasar modal di Indonesia ini juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK yang menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntan di bidang pasar modal. Yang keempat, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Yang kelima, ada melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Yang keenam, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Yang ketujuh, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dan yang terakhir, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan manfaat pasar modal. Yang pertama kita ke fungsi pasar modal terlebih dahulu. Terdapat dua, yaitu ada fungsi ekonomi dan yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi ekonomi dari pasar modal itu sendiri adalah mempertemukan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pihak-pihak yang kekurangan dana ini bisa jadi perusahaan, pemerintahan, atau pihak lainnya. Sementara itu, pihak yang kelebihan dana bisa jadi perusahaan atau masyarakat umum. Dalam fungsi ini, investor atau pemberi dana meminjamkan sebagai dananya untuk pendanaan usaha pihak kekurangan dana. Dana ini nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, ekspansi, dan lain-lain. Terus ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan atau fungsi pasar modal yang kedua adalah fungsi keuangan. Hal ini, pasar modal dianggap sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Pemilik dana sendiri dapat memilih instrumen investasi sesuai karakteristiknya.
Dengan melakukan investasi, pemilik dana memiliki kesempatan untuk memperoleh imbalan sesuai instrumen investasi yang telah dipilih. Lalu ada manfaat pasar modal. Adapun manfaat pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Uang yang diinvestasikan dalam pasar modal oleh investor mampu membantu pengusaha untuk mendapatkan tambahan pendanaan modal sehingga bisnisnya semakin berkembang dan menghasilkan profit yang besar. Oleh karena itu, manfaat pasar modal sebagai ruang para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha. Lalu yang kedua ada meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Pasar modal mampu memberikan pengaruh pada peningkatan produksi bisnis. Perusahaan yang mendapatkan suntikan modal dari investor membuat produktivitas bisnisnya semakin meningkat, sehingga manfaat pasar modal demi keberlangsungan bisnis sangatlah besar. Yang ketiga ada mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Salah satu manfaat pasar modal adalah menimbulkan simbiosis mutualisme antara investor dan emiten, karena kedua belah pihak yang saling membutuhkan dipertemukan dalam wadah bernama pasar modal untuk memenuhi keperluan masing-masing. Investor sebagai pemilik modal menginvestasikan dananya, sedangkan pihak emiten mencari dana memperoleh bantuan modal dari investor. Terus yang keempat ada memeratakan pendapatan masyarakat. Aktivitas pasar modal membuat banyak kalangan merasa diuntungkan karena adanya arus pemasukan masing-masing pihak. Pihak investor mendapatkan passive income atas bagi hasil, pihak emiten mampu meningkatkan profit usahanya dengan suntikan modal, dan masyarakat lain bisa memperoleh pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan. Oleh sebab itu, manfaat pasar modal adalah untuk meratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, ada mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Modal yang diperoleh oleh pengusaha bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan ekspansi bisnis. Ketika bisnis berkembang pesat, pastinya memerlukan SDM yang lebih banyak, sehingga tenaga kerja dapat terserap dengan baik dan mengurangi tingkat pengangguran. Terus yang keenam ada membantu meningkatkan pendapatan pajak. Tidak hanya masyarakat dan pengusaha saja yang merasakan manfaat pasar modal, tetapi pemerintah juga merasa diuntungkan karena peningkatan pendapatan masyarakat dan hasil produktivitas usaha menyebabkan pendapatan pajak semakin naik. Lalu yang ke-7 ada memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Terakhir, manfaat pasar modal adalah untuk memberikan kontribusi dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Banyak sekali pihak yang terlibat dan berpengaruh atas dampak pasar modal, sehingga hal ini membuat masyarakat yang berkontribusi dalam pasar modal telah ikut serta dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang kelima, ada pelaku pasar modal. Nah, yang pertama itu ada emiten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 43 tentang kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola pengusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah. Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum berupa efek berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut POJK tersebut, yang termasuk dalam kategori emiten sendiri adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Adapun efek yang ditawarkan oleh emiten adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Emiten juga memiliki beberapa peran penting dalam pasar modal, diantaranya yang pertama ada membantu investor yang hendak menanamkan modalnya di pasar modal. Yang kedua ada meramaikan pasar modal dengan berbagai pilihan perusahaan. Yang ketiga ada membuka kesempatan orang asing untuk menanamkan modalnya. Yang keempat ada membuat perusahaan mendapatkan modal dari investor. Dan yang kelima ada syarat menjadi emiten. Apabila kamu ingin melantai atau mencoba di bursa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu
Yang pertama ada mempersiapkan efek yang akan ditawarkan atau diperjualbelikan kepada investor di pasar modal. Yang kedua, sebuah perusahaan yang ingin menjadi emiten harus menjamin efek yang diterbitkannya telah sah secara hukum. Dan yang ketiga ada perusahaan harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Pelaku pasar modal yang kedua ada investor. Investor merupakan pelaku pasar modal terpenting sebab keberlangsungan pasar modal terjadi ketika investor menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk pasar modal. Investor akan menanamkan modalnya dan bertransaksi terhadap perdagangan efek untuk meraih keuntungan. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum. Mereka terkadang bisa saja membeli sisa efek yang tidak terjual. Umumnya, tugas mereka adalah membantu emiten dalam rangka mempersiapkan pernyataan pendaftaran berikut dokumen pendukungnya, memberikan konsultasi di bidang keuangan, melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan antara lain keuangan, pemasaran, dan produksi serta prospeknya dan menentukan harga saham bersama emiten. Yang kelima ada agen perantara. Agen perantara adalah pihak yang bertugas untuk mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pasar modal tertentu. Nantinya agen perantara akan mendapatkan keuntungan berupa kompensasi dana ketika berhasil membawa investor untuk melakukan transaksi perdagangan efek. Lalu yang kelima ada pialang atau broker. Pelaku pasar modal adalah pialang atau broker. Lembaga ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Pihak pialang harus melalui ujian kelulusan WPPE, wakil perantara pedagang efek, dan lolos sertifikasi CFA, Certificate Financial Analysis. Umumnya fungsi broker itu sendiri bertindak sebagai perantara antara klien atau konsumen dengan pasar atau produsen. Broker juga menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pemerintah transaksi yang diberikan oleh investor berupa jual maupun beli. Yang keenam ada instrumen pasar modal. Ada beberapa instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal, yang antara lain ada saham, surat berharga atau bukti seseorang menjadi alasan satu pemilik dari suatu perusahaan. Pemilik saham berhak mendapat dividen dan pembagian keuntungan. Yang kedua ada surat utang atau obligasi. Pemilik surat utang punya hak untuk memperoleh bunga dan pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Reksadana. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai wadah pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana ini nantinya akan dikelola oleh seseorang manajer investasi. Dan yang keempat ada derivatif. Derivatif merupakan surat berharga bentuk turunan dari saham. Ada dua jenis derivatif yang bisa ditemukan di Indonesia, yaitu right dan warrant. Yang ketujuh ada struktur pasar modal. Selain pelaku, Anda juga perlu mengetahui struktur pasar modal dengan berbagai lembaga yang berfungsi membantu saat melakukan jual beli di pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Di poin pertama, struktur pasar modal di Indonesia yang tertinggi diduduki oleh BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan RI, BAPEPAM berfungsi untuk mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. Yang kedua ada perusahaan emiten. Perusahaan emiten menempati struktur pasar modal tingkat 2. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh modal guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga ada Self-Regulatory Organisasi atau SRO. SRO merupakan lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Dalam hal ini, struktur pasar modal SRO terdiri dari bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan LKP atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Yang keempat ada perusahaan efek. Poin keempat, struktur pasar modal adalah perusahaan efek. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan
keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3 badan, yakni penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Terus yang kelima ada penjamin emisi efek, merupakan perusahaan yang menyusun kontrak perjanjian bersama emiten. Sedangkan perantara pedagang efek bertugas melakukan perdagangan jual beli bagi kepentingan pribadi atau nasabah. Terakhir, manajer investasi adalah ahli profesional pengelola dana investor nasabah. Yang keenam ada penasehat investasi. Di bawah posisi perusahaan efek berikutnya, struktur pasar modal adalah penasehat investasi. Badan ini bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal. Yang ketujuh ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Badan ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Yang kedelapan ada profesi penunjang pasar modal. Level terakhir dari struktur pasar modal adalah profesi penunjang. Adanya profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal karena banyak kepentingan yang harus diselesaikan oleh profesi lainnya. Contoh, profesi penunjang seperti notaris, konsultasi hukum, audit, atau akuntan. Yang kedelapan ada jenis pasar modal. Menurut OJK ada 2 jenis pasar berdasarkan waktu transaksinya, yaitu yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana merupakan tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum nantinya dicatat pada bursa efek, atau bisa juga disebut investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Jika melakukan pembelian surat berharga sebelum IPO, maka kamu akan mendapat harga saham yang tetap sesuai harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jumlah saham yang ditawarkan pada pasar perdana tersebut sangat terbatas, sehingga belum tentu setiap investor bisa membeli sesuai jumlah yang diharapkan. Misalnya, perusahaan ABC menawarkan 200 juta saham di pasar perdana, namun permintaan pembelian saham lebih tinggi hingga 300 juta saham. Kondisi ini disebut sebagai oversubscribed. Maka investor akan mendapat jumlah saham yang lebih sedikit daripada yang dipesannya. Kelebihan dana yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh perusahaan. Jenis pasar yang kedua ada pasar sekunder. Lain halnya dengan pasar perdana, di pasar sekunder investor dan penjual surat berharga bisa melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Investor yang telah membeli efek di pasar perdana juga bisa menjualnya di pasar sekunder. Salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dan perusahaan. Sementara itu di pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Selain itu, harga di pasar saham di pasar sekunder bersifat fluktuatif, yaitu harga bisa naik turun sesuai dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Sementara itu, harga di pasar perdana tetap sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada peranan pasar modal. Pasar modal juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian negara. Di antaranya yang pertama, memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain yang diperdagangkan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Yang keempat, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. Dan yang terakhir adalah pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Masyarakat umum juga mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara mengelola uang mereka. Lalu pembahasan yang terakhir ada keuntungan investasi di pasar modal, yaitu ada 5. Yang pertama, pencairan mudah dan praktis.
Sederhananya, jika kamu butuh uang cepat, caranya mudah. Kamu tinggal menjual efek yang dimiliki. Dalam hal ini dapat dikatakan likuiditas pada pasar modal cukup dan mudah dan praktis. Transaksi bisa terjadi hanya dalam waktu hitungan menit dan proses pengambilan uang pun dilakukan dalam jangka waktu 3 hari. Berbeda dengan investasi lain seperti tabungan atau deposito yang mana orang harus menunggu dalam jangka waktu tertentu hingga dapat mencairkan semua uangnya. Keuntungan yang kedua adalah tingkat keuntungan cukup besar. Kepemilikan efek di pasar modal memberi tingkat keuntungan cukup besar. Misalnya, kepemilikan saham tidak hanya membuat kamu bisa mendapatkan capital gain, kamu juga punya kesempatan untuk memperoleh dividen. Seluruh instrumen investasi di pasar modal pada umumnya memiliki sistem yang serupa. Menariknya, kamu bisa menginvestasikan lagi keuntungan serta bunga yang sudah kamu dapat dari capital gain. Sehingga dengan perencanaan yang tepat, kamu bisa dengan mudah mengembangkan modal. Keuntungan yang ketiga bisa dimulai dengan modal kecil. Saat kamu akan melakukan pembelian efek, kamu bisa membelinya dengan dana yang terbatas. Kamu bisa memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari 100.000. Dengan demikian pula investasi pada reksadana yang membutuhkan modal kecil. Keuntungan yang kelima adalah nilai investasi bisa terus meningkat. Jika dibandingkan dengan menabung, investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Kamu punya kesempatan untuk meraih keuntungan berlipat seiring dengan berjalannya waktu atau biasa dikenal dengan efek kompon. Lalu ada keuntungan yang kelima, dapat digunakan sebagai jaminan. Fungsi pasar modal yang terakhir, kamu dapat memanfaatkan kepemilikan efek seperti saham sebagai jaminan pengajuan utang. Mekanisme pengajuan utang dengan agunan saham seperti ini adalah praktis yang dianggap sah di mata aturan perundang-undangan Indonesia. Untuk menjalankan investasi di pasar modal, mungkin kamu perlu memikirkannya 2 kali, karena untung dan ruginya pun perlu menjadi pertimbangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi biaya modal dan pasar modal. Semoga bisa membantu dalam kegiatan pembelajaran yang mengenai materi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.